2, 1. Shalom gereja Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Allah, hari ini kita boleh ada di tempat ini untuk kita bersama-sama menaikkan setiap pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Mari saat ini letakkan setiap beban kehidupan kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kita fokus hanya kepada Tuhan. Fokus hanya untuk menyukakan hati Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak dipuji. Dia Allah yang layak disembah. Yesus Tuhan. Syakarabata karamarasi. Hidamara syakarabata karalambo. Kami sembah Engkau. Bapa kami sembah, Bapa kami puja nama-Mu yang kudus. Mari bersama-sama angkat suaramu, angkat pujianmu bagi Tuhan. Mari ambil waktu hari ini untuk menyenangkan Tuhan. Kami angkat hati kami Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Kami naikkan pujian. Kami mau naikkan sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Sembah dan puji nuita tambu. Sembah dan puji nuita tambu. Sembah dan puji nuita tambu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari lebih lagi nyatakan sembah, sembah dan puji duita tambu. Yesus, sembah dan puji duita tambu. Sembah duita tambu. Yesus Tuhan Raja. Kami berikan sorak-sorai pujian yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kau berdiri di tengah kami.
pujian kami. Engkau yang layak. Mari bersama angkat suaramu, angkat pujianmu, sembah Dia. Haleluya. Raja yang duduk di atas tahta, namanya Yesus, namanya Yesus, nama yang penuh kuasa, nama yang penuh kuasa. Mari bersama angkat suaramu, sembah, 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 sembah. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak. Glory, glory, glory. Kami mesenangkanmu dengan pujian kami, dengan sanjungan kami Tuhan. Hanya bagimu hati kami bersyukur, hati kami memujimu, Yesus Tuhan. Engkau yang layak menerima sembah kami, oh Yesus. Biarlah sore hari ini kami mau angkat hati kami lebih lagi. Kami mau nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Oh, sembah dan puji duit tatamu. Mari nyaringkan suaramu. Yes Lord. Iramarasya karabatangkara lamarase. Ini setiap seruan hati kami, Yesus adalah lebih lagi nyatakan sembah. Amin. Bapa, kami naikkan pujian kami, kami naikkan suara kami. Duit tatamu sembah, duit tatamu Yesus Tuhan. Engkau Raja, mari sembah, sembah dan puji duit tatamu.
dan puasa, kita tidak akan menikmati dimensi kuasa Allah yang luar biasa, yang membuat kita bisa reign in life, memerintah, dan berkuasa. Inilah Revival News minggu ini. Salib kosong, bukti Yesus menyelesaikan tugas penebusannya. Kubur kosong, bukti Yesus bangkit dari kematiannya. Dia hidup dan naik ke surga. Mengutus Roh Kudus jadi penolong kita. Rayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kamis 26 Mei 2022, jam 9 pagi dan jam 5 sore. Dalam KKR ini saya mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Saya mendapatkan kekuatan Roh Kudus ada dalam kehidupan saya. Saya merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Saya mendorong untuk semuanya ikut KKR di GPI Keluarga Allah. Rasakan lawatan Tuhan dan rasakan api Tuhan itu membakar setiap kita. Terima pengurapan dan kuasa Roh Kudus yang membawa kelepasan, kesembuhan, pemulihan, terobosan. Di KKR 10 hari pencurahan Roh Kudus, 27 Mei sampai 5 Juni 2022. Haleluya! Keluarga Allah Peduli terus jadi terang dengan membuka kembali program bantuan untuk anak asuh jenjang pendidikan, PG, TK, SD, SMP, SMA. Tahun ajaran 2022-2023. Bagi yang ingin mendaftar, perhatikan syarat dan ketentuannya. Informasi lebih lanjut, call center plus 0899 789 5000. Bagi saudara yang mau mendukung atau ambil bagian di program anak asuh ini, bisa transfer ke BCA cabang Purwosari 392 033 6000 atas nama GBI Keluarga Allah dengan keterangan anak asuh. Mari dukung anak-anak saudara untuk bergabung dan menaikkan pujian penyembahan bersama dalam Pondok Daud Anak yang akan diadakan setiap Sabtu mulai tanggal 4 Juni jam 2 siang di Ruang Elim lantai 2. Pengalaman saya selama mengikuti PIC online, saya merasa diberkati oleh para pengajar, para wali kelas, dan juga teman-teman yang mengikuti PIC online. Aku bukan cuma diajari teknik bermusik, tapi juga hal-hal dasar yang penting banget buat pelayanan. Saya diajarkan bagaimana gaya hidup seorang worshiper yang benar. Roskunetes Empowering Center atau PIC adalah sebuah wadah pelatihan bagi jemaat Tuhan di bidang pujian dan penyembahan. Mari segera daftarkan diri saudara, karena tempat terbatas. Tuhan memberkati. Demikian Revival News minggu ini. Mari bangun kehidupan doa yang lebih konsisten yang akan membuat manusia roh kita makin kuat. Tuhan Yesus memberkati. Spiritual upgrade, peningkatan rohani. Spiritual upgrade berbanding lurus dengan kehidupan doa. Upgradelah kehidupan doa, maka Tuhan juga akan mengupgrade kebangunan rohani kita. Doa yang membuat hati Tuhan tersentuh, yakni doa yang penuh ucapan syukur. Doa yang menarik perhatian surga, doa yang mengerang disertai kehausan dan kelaparan yang sangat besar. Doa yang menarik kuasa Allah, yakni doa dengan berbahasa roh. Doa yang menyentuh surga. Haleluya! Selamat datang di keluarga Allah.
Nah, sebelum kita memulai ibadah, saya ajak Bapak Ibu, saudara semua, kita bangkit berdiri. Silakan bangkit berdiri. Yes. Kita mau ibadah yang penuh antusias, yang penuh hadirat Tuhan. Nah, dalam hitungan tiga, kita tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita ya. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, sebelum duduk ya. Tangan dilipat begini, tangan dilipat. Kita katakan kata-kata berkat ya ke saudara kita. Kanan, kiri, depan, belakang, katakan Tuhan Yesus memberkatimu gitu ya. Kita mulai, 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Silakan duduk, silakan duduk. Nah, sebelum saya membagikan beberapa informasi penting, saya rindu ingin menyapa adakah dari saudara yang baru pertama kali beribadah secara onsite bersama kami? Jika ada, lambaikan tangan atau bangkit berdiri, silakan. Ya, karena kami rindu ingin mengenal Anda dan kami rindu ingin melayani Anda lebih baik lagi. Dan bagi saudara yang mengikuti ibadah ini melalui channel YouTube Keluarga Allah dan saudara baru pertama kali beribadah bersama kami, saudara bisa bantu kami untuk men-scan QR yang ada di layar gadget Anda. Ya. Nah, atas nama Bapak Gembala Sidang, Bapak Obaja Tanto Setiawan beserta seluruh pelayan Tuhan di tempat ini, kami ucapkan selamat datang buat saudara yang baru pertama kali beribadah dan kami tunggu Anda minggu depan kembali beribadah bersama kami. Nah, saudaraku, ada informasi yang sangat menarik. Ya. Dalam kita melayani tidak terbatas hanya di gereja. Bagi saudara yang punya kemampuan, ya punya pengetahuan seputar bidang perikanan, seputar bidang perkebunan dan peternakan, dan saudara punya kerinduan nih, ingin membagikan talenta saudara, ingin mempersembahkan talenta saudara kepada pekerjaan Tuhan, kami mengajak saudara untuk melayani bersama kami. Saudara bisa menghubungi Bapak Joko dengan nomor WhatsApp yang ada di layar LED, ya. Dan kami tunggu. Saya ajak Bapak Ibu semua, mari kita sungguh-sungguh lebih lagi membagikan talenta kita melayani di ladangnya Tuhan. Nah, saatnya kita ingin memberikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang memberikan secara langsung, kami sedang menyiapkan amplop persembahan. Saudara bisa masukkan dan amplop tersebut dimasukkan di kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Dan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan melalui non-tunai, saudara bisa men-scan QR yang ada di layar gadget Anda. Atau saudara juga bisa mentransfer di rekening-rekening gereja atas nama Keluarga Allah. Nah, saatnya kita berdoa untuk persembahan kita. Mari siapkan hati kita, kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu. Sehingga pada sore hari ini kami dapat kembali berkumpul beribadah bersama-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Amin. Roh Kudus Kau yang berkarya atas ibadah ini. Amin. Kami sungguh percaya Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan, kami dapat berkumpul, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang telah memberikan dengan penuh sukacita persembahan ini Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah persembahan kami Tuhan, agar layak di hadapan-Mu. Tuhan, berkati mereka yang telah memberikan dengan penuh sukacita ini. Berkati berlipat kali ganda ya Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, berkat-Mu akan melimpah atas semua jemaat keluarga Allah di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Ini bukan kebetulan Tuhan, tapi ini adalah karena kasih setia-Mu, mereka dapat mengenal keluarga Allah Tuhan. Tuhan, kami percaya melalui pengenalan mereka akan keluarga Allah, iman mereka semakin bertumbuh dan berbuah lebat bersama kami Tuhan. Tuhan, doa kami jauh daripada sempurna, tapi kami punya Tuhan yang maha sempurna. Kami mau Tuhan hari ini beribadah dengan penuh antusias. Kami mau Tuhan beribadah sampai hadirat-Mu benar-benar nyata atas gereja ini Tuhan. Dan kami rindu setelah selesai ibadah ini, kami mengalami terobosan besar dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama saya katakan, amin.
Mari saya ajak saudara, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan penuh sukacita. Mari bangkit berdiri, beri kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Oh, sekali lagi sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Dengan penuh sukacita sorakan haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Ya amin. Kami siap terima api Roh Kudus malam hari ini Tuhan. Mari bersukacita bersama. Kami tahu Roh Kudus Engkau menyalakan apimu di tengah-tengah kami, membakar setiap roh kami, membangkitkan iman kami malam hari ini. Hai, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau sungguh baik. Mari satu suara bersama-sama nyatakan, urapanmu kobarkan imanku, kuasamu ubahkan hatiku, mujizatmu pulihkan hidupku, lawatanmu nyalakan semangatku, bangkitlah, ini saatnya, katakan ini waktunya. Hey, bangkitlah sekarang, pahlawan Kristus, selamatkan jiwa-jiwa untuk kemuliaannya. Bangkitlah sekarang, pahlawan Kristus, jadilah terang dan nyalakan apimu. Engkau yang sungguh-sungguh percaya katakan haleluya. Kami siap terima apimu malam hari ini Tuhan. Mari sekali lagi nyatakan, urapanmu kobarkan imanku, kuasamu ubahkan hatiku. Amin. Mujizatmu Tuhan memulihkan keadaan kami, lawatanmu nyalakan semangatku, bangkitlah, ini saatnya, katakan ini waktunya. Bangkitlah sekarang, pahlawan Kristus, selamatkan jiwa-jiwa untuk kemuliaannya. Bangkitlah sekarang, jadilah terang dan nyalakan apimu. Mari bertepuk tangan bersukacita. Kami terima pengurapan Roh Kudus malam hari ini, yang membangkitkan roh doa, yang menyalakan api doa di tengah-tengah kami. Yes. Terima kasih Roh Kudus. Kau sungguh baik. Katakan, ini saatnya, ini waktunya, ini saatnya, ini waktunya. Bangkitlah sekarang, pahlawan Kristus, selamatkan jiwa-jiwa. Bangkitlah sekarang, pahlawan Kristus, jadilah terang dan nyalakan apimu. Katakan jadilah terang dan nyalakan apimu. Di tempat ini terjadi Tuhan. Sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita, sorak-sorai yang terbaik bagi Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Kami merasakan sungguh-sungguh malam hari ini dengan iman kami, Engkau ada di tempat ini. Engkau sudah melawat setiap kami. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih. Kami membuka hati kami,
Kami membuka roh kami. Kami berserah penuh kepada lawatan-Mu yang dahsyat, yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih. We welcome you Holy Spirit in this place. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Bekerja lebih lagi atas kami. Lawatlah kami Roh Kudus. Lawatlah setiap hati ini. Kuasa-Mu membangkitkan kami menjadi hamba berkenan bagi-Mu. Bekerjalah sekarang ini. Mari saudara buka hatimu malam hari ini. Buka hatimu. Ya, kepadamu roh kami berserah. Kepadamu hati kami berserah, Roh Kudus. Membangkitkan setiap kehidupan kami. Roh Kudus, Roh Kudus bekerjalah. Nyalakan api-Mu Tuhan. Membakar kami menjadi persembahan hidup bagi-Mu. Amin, amin. Ini doa kami, Roh Kudus. Roh Kudus berkaryalah. Curahkan kuasa-Mu. Imanku bangkit dalam-Mu. Melakukan perkara besar bersama-Mu. Kami tahu Roh Kudus dengan kekuatan-Mu kami sanggup. Kami mampu karena pengurapan-Mu. Terima kasih. Mari bekerjalah. Bekerjalah. Bekerjalah sekarang ini. Bekerja pulihkan hati kami. Curahkan kuasa-Mu di tempat ini. Membangkitkan setiap kehidupan kami.
Kudus, bekerjalah malam ini. Kami hambamu Roh Kudus. Jadilah pada kami seperti yang Kau mau, Roh Kudus. Ya. Ya Roh Kudus, Roh Kudus berkaryalah. Melakukan perkara besar bersamamu. Mari sembah Tuhan, mari angkat suaramu, nyatakan isi hatimu malam hari ini di hadapan Tuhan. Oh ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kami perlukan Engkau. Ya Roh Kudus, kami inginkan Engkau. Lebih dari segalanya, lebih
It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Malam hari ini hanyalah tentang Kau, Roh Kudus. Hanya antara kami dengan Engkau secara pribadi. Sampai selamanya Kau layak di sama ku tinggikan sampai selamanya. Ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan namamu sampai selamanya. Kau yang layak kami sembah. Tidak ada yang lain selain Engkau, Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan namamu. Engkaulah Raja di atas segala.
dinyatakan, mujizat-Mu dinyatakan, kasih-Mu dinyatakan Tuhan bersama setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati, yang kalah lebih daripada pemenang, yang terabaikan jadi sangat dibutuhkan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang butuh jalan keluar, Tuhan buka jalan keluar. Yang membutuhkan mujizat, Tuhan berikan mujizat. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa bagi setiap kami. Engkau nyata, kuasa-Mu nyata, kasih-Mu nyata, hadirat-Mu nyata, karya-Mu nyata Tuhan. Engkau nyata dalam kehidupan kami, janji-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami rindu mendengarkan sabda dan firman-Mu juga. Urapi hamba-Mu, berbicara melalui hamba-Mu, sehingga sungguh-sungguh setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya perkataan-Mu saja. Tuhan, berilah pewahyuan bagi setiap kami. Tuhan, berilah pembukaan ilahi yang daripada Tuhan. Bahkan Tuhan, berilah rema yang daripada Tuhan, sehingga sungguh-sungguh firman-Mu Tuhan menerangi setiap kami, petunjuk bagi setiap kami, jawaban bagi setiap kami. Dan kami boleh hidup terus dalam tuntunan-Mu. Kami hidup berjalan di dalam tuntunan-Mu. Dan kami akan lihat kemuliaan-Mu dinyatakan, janji-Mu dinyatakan, kuasa-Mu dinyatakan, karya-Mu dinyatakan, lawatan-Mu dinyatakan. Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan doa sekali lagi sepenuhnya dalam pengurapan dalam karya-Mu Roh Kudus. Jadikan ibadah ini ibadah yang hebat di dalam Tuhan, ibadah yang nyata di dalam Tuhan, ibadah yang penuh dengan karya-Mu sendiri. Bangkitkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus Kau yang berkarya sepenuhnya. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Teriakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, silakan duduk saudara semuanya. Diberkatilah oleh Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Terima kasih pelayan Presiden Worship yang luar biasa telah memimpin kita diberkati. Siapa yang diberkati? Beri tepuk tangan sekali lagi. Ya, saudara yang ada ikut onsite diberkati, ya ikut online dimanapun diberkati. Dalam kota, luar pulau, luar negeri, ya diberkati saudara. Ya, saya percaya ini waktu-waktu yang sangat luar biasa. Tadi saya dengar pengumuman saudara, minggu depan mulai Jumat sudah mulai saudara, Kamis ya ada kenaikan Tuhan Yesus, lalu mulai saudara KKR 10 hari yang lawatan Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus. Saya percaya akan menjadi gong yang luar biasa sekali untuk terobosan yang luar biasa sekali. Amin. Saudara percaya ini nanti akan menjadi KKR yang luar biasa. Ya, amin. Ya, beri tepuk tangan. Luar biasa sekali saudara. Dan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Kita akan dengarkan dulu video yang sudah disediakan media. Shalom, saya Chandra dari GBI KA Yogyakarta. Shalom, keluarga Allah yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan di mana 1 minggu sebelum Natal, tepatnya tanggal 18, anak saya mengalami sakit dan harus ke rumah sakit. Saya mintakan rujukan, dirujuk ke penyakit dalam. Akhirnya dokter penyakit dalam mengatakan anak saya hernia dan dioper ke dokter bedah pertama. Dan juga disebut hernia juga dan diharuskan kalau operasi. Tapi secara manusia saya bingung.
Saya takut dan saya sedih kenapa di hari Natal Tuhan kasih hadiah seperti itu. Singkat cerita, Senin tanggal 20 kita masih merayakan Natalan Pelayan Tuhan. Tanggal 21 Selasa kita kembali ke dokter bedah yang kedua. Waktu kita mau ke bedah yang kedua, kita ragu-ragu apa harus yang pertama atau yang kedua. Ternyata Tuhan baik. Tuhan mengharuskan ke bedah yang kedua, di mana dokter yang bedah kedua tidak mengatakan hernia sekalipun. Dan dia memberi anak saya harus USG. Setelah ke USG, dokter USG bilang tidak tumor, tidak apa, tapi sejenis cairan. Dan setelah 2 hari USG, kita kembali ke dokter yang kedua. Dokter ini bingung melihat hasilnya. Ternyata bukan tumor, bukan hernia. Puji Tuhan, sewaktu periksa dokter bedah yang kedua, dokter bedah akhirnya menyarankan USG. Hasil USG pun sempat membingungkan, jadi isi dari benjolan itu apa juga tidak tahu dokternya. Tapi setelah pertengahan Januari saya tidak merasakan apa-apa. Akhirnya sekitar tanggal 20-an Januari, tiba-tiba benjolan itu waktu mandi saya raba itu sudah tidak ada, hilang gitu aja. Juga sudah dikonfirmasi dokter, emang benjolannya itu tiba-tiba hilang gitu aja, sama sekali nggak berbekas. Waktu kita divonis sakit, anak saya divonis sakit, kita tetap beribadah. Sabtu kita ke penyakit dalam tuh, Minggu kita tetap beribadah. Di mana waktu ibadah itu saya tuh memuji Tuhan dengan menangis minta ampun sama Tuhan, dan saya berkomitmen saya akan melayani Tuhan seumur hidup saya. Sebelum Tuhan panggil saya akan seiring Tuhan, akan setia kepada Tuhan. Saya tidak akan meninggalkan Tuhan setapak pun. Waktu saya berdoa, saya minta Tuhan, saya percaya Tuhan, Chandra tidak akan operasi dan benjolan itu pasti hilang. Di dalam doa itu saya berkata seperti itu. Terima kasih untuk semuanya yang telah mendukung, memberi kekuatan saya. Saya mengimbau untuk seluruh jemaat keluarga Allah, setialah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan setiap ada masalah, jangan mundur, setia, dan kita harus bangga mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan sangat amat baik, teramat baik untuk setiap anak-anaknya yang selalu mengandalkan Dia. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, tepuk tangannya lebih meriah lagi, saudara. Dia alami anaknya ada benjolan, dibawa dokter atau selalu berkata ada hernia, saudara. Tapi kalau saudara perhatikan, tetap dia berdoa, tetap percayai, tetap memuji, menyembah Tuhan, tetap imani. Bahkan perkataan-perkataan profetik, Chandra engkau akan sembuh. Chandra itu anaknya, saudara. Dan luar biasa sekali, ternyata Tuhan dengar doanya. Ada kuasa dalam doanya, dijamah Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Ya, benjolannya bablas, saudara. Ya, hari ini saya ajak saudara tangkap ada benjolan-benjolan. Kalau ada benjolan-benjolan yang buat saudara gak enak, dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa doa. Benjolan yang gak enak dilenyapkan. Jadikan saudara rema kalau ada dalam hidup saudara benjolan-benjolan yang tidak enak, yang mengkhawatirkan dan lain-lain. Dalam nama Tuhan Yesus, ya lenyap pergi saudara. Beri tepuk tangan sekali lagi saudara. Ya, kita masuk seri khotbah saudara, peningkatan rohani yang keempat. Tuhan ingin kita dibangun terus, ditingkatkan. Karena Tuhan berkata tahun ini 2022 Tuhan ingin melakukan sesuatu yang luar biasa. Saudara, Yesaya 60 digenapi luar biasa. Butuh kita membangun ya manusia roh kita supaya bisa dipakai Tuhan. Siap saudara, kuat terima berkat dan akan menjadi berkat, bisa dipakai Tuhan. Nah, hari ini saudara, sesi keempat temanya doa yang menyentuh surga. Kita sudah didengar dengan doa.
yang dijawab saudara, kita akan lebih belajar lagi doa. Yang apa saudara? Menyentuh surga. Kalau saya jelaskan lagi, menyentuh hatinya yang punya surga. Itu saudara, hatinya tersentuh, maka dia akan berkarya. Ayo di sini, jangan diam terus di sini. Ya, hati pemilik surga. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Kalau kita punya doa-doa seperti itu, wah itu sesuatu yang dahsyat. Yang pertama perlu kita pelajari, saudara, spiritual upgrade atau saudara meningkatkan manusia roh kita, saudara, berbanding lurus dengan kehidupan doa. Artinya level doa kita makin meningkat, maka level rohani kita, level karya Tuhan dalam hidup kita akan makin meningkat, saudara. Nah itu sesuatu yang luar biasa. Waktu yang lalu saya jelaskan, kalau level saudara hubungan pribadi kita dengan Tuhan makin meningkat, makin akrab, makin intim, makin dekat, saudara, itu akan menentukan level diri kita. Buah rohnya banyak, itu akan menentukan level pelayanan kita. Dan itu satu yang luar biasa. Doa juga seperti ini, saudara. Matius 17 ayat 21, khusus 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Saudara sudah hafal, cerita ini sudah diulang-ulang. Ada ibu yang bawa anaknya yang dirasuk setan untuk dilepaskan, minta murid-muridnya, tapi nggak bisa muridnya. Dibawa pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus hadir, lalu setan itu keluar. Setelah ibu dan anak ini pergi, murid tanya, guru kenapa kita tidak bisa? Yesus berkata, karena engkau kurang percaya, imannya kurang, yang ditingkatkan, dibesarkan. Lalu juga ditambah lagi, saudara, jenis ini tidak bisa diusir kecuali saudara dengan doa puasa. Artinya saudara ada level. Pertama roh jahat, ada level masalah, saudara. Level tertentu, saudara, itu hanya bisa diatasi, dikalahkan dengan level doa yang juga meningkat. Jenis doa, mungkin saudara punya masalah seperti gunung nggak bisa dipindahkan, seperti roh jahat nggak bisa diusir, saudara. Tingkatkan yang doa saudara, kehidupan doa saudara, sampai seperti ini, sampai doanya bukan hanya doa disertai puasa, saudara. Ada level-levelnya, seperti yang sekarang sedang Tuhan gerakan. Waktu yang lalu 21 hari, sekarang 40 hari, karena siap, saudara. Oh, manusia roh yang luar biasa, siap lawatan Roh Kudus yang luar biasa sekali, saudara. Bahkan juga siap Tuhan yang luar biasa. Sama, jadi sekali lagi level doa kita akan mempengaruhi kehidupan kita. Saat itu, saudara, level murid-muridnya, level doa muridnya masih rendah, saudara. Sehingga nggak bisa, saudara, usir setan itu. Tuhan berkata harus ditingkatkan gitu, saudara. Kalau saudara perhatikan terus perjalanannya sampai di Taman Getsemani, Yesus akan menyerahkan dirinya. Yesus sempat mengajak juga Petrus, Yohanes, disuruh mereka berdoa. Tuhan Yesus juga berdoa. 1 jam kemudian kembali, muridnya tidur. Oh, dibangun, ayo dibangunkan. Bangun, doa. Roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Bangun. Ya, kalau engkau tidak berdoa, maka bisa kalah. Lalu Tuhan Yesus doa lagi 1 jam, balik lagi, tidur lagi gitu. Dibangunkan lagi, ayo doa. Saudara, 3 kali setelah itu Tuhan Yesus berkata, ya sudah, karena waktunya sudah sampai. Lalu setelah itu, saudara, tentara itu datang, Yesus memberikan dirinya ditangkap. Jadi saudara, kehidupan doa mereka masih sangat lemah. Level doa mereka masih lemah. Doa lama sih nggak bisa, saudara. Doa 1 jam sudah tidur, saudara. Jadi masih lemah sekali, saudara. Maka setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, saudara, dia datangi, dia temui murid-murid yang kumpulkan lagi, yang lemah, saudara, yang sudah undur. Ayo kembali lagi, diajak kembali. Lalu diingatkan, tunggu di Yerusalem, karena janji Bapa akan digenapi, akan ada pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Saudara, Tuhan Yesus tahu mereka butuh lawatan Roh Kudus, tapi untuk terima lawatan Roh Kudus mereka harus bangun kehidupan doanya,
mereka harus berdoa, mereka harus berdoa, mereka harus berdoa, mereka harus berdoa, mereka jangan pergi di lautan Yerusalem, berdoa 1 hari, 2 hari terus berdoa sampai hari ke-10. Waktu saya percaya roh mereka makin meningkat, doa mereka makin meningkat, maka jawaban doa datang, lawatan datang, saudara, pengurapan datang, saudara, Roh Kudus dicurahkan luar biasa. Sejak saat itu hidup mereka berubah, diri mereka berubah, pelayanan mereka berubah, level pelayanannya jadi luar biasa sekali, saudara. Saya nubuatkan, saya doakan, saya imani, nanti 10 hari lawatan, saudara akan terima lawatan seperti murid-murid dibangkitkan, saudara, tiba-tiba dilawat luar biasa. Maka jangan ada yang tinggalkan 10 hari. Kalau di gereja lokal di tempat saudara, ya enggak sampai 10 hari, ikuti online, saudara. Kita sedang percaya Tuhan sedang mempersiapkan kita sehingga sungguh-sungguh siap terima Tuhan Raya. Sejak itu luar biasa, Petrus khotbah saja 1 kali 3.000 orang dijamah oleh Tuhan, bertobat dan dibaptis, saudara. Level doa mereka menentukan, saudara, level pelayanan. Level pelayanan menentukan apa? Level Tuhan yang besar-besaran, Tuhan yang luar biasa, saudara. Dan terus mereka melayani, jumlahnya makin bertambah banyak. Dari 3.000 jadi 5.000. Setiap hari ditambahkan terus. Ayam mereka, saudara, makin sibuk, makin sibuk, makin sibuk. Dan 1 hari rasul-rasul menyadari rohnya kering karena terus terlalu banyak pelayanan yang dilayani, kurang lagi membangun kehidupan doanya. Maka Rasul Paulus kumpulkan, ya, orang-orang pada saat itu, murid-murid yang lain berkata, ayo pilih 7 orang yang penuh Roh Kudus. Itu salah satu juga. Supaya apa? Lakukan untuk pembagian diakonia, urusan sehari-hari. Biar mereka, suruh mereka, kita serahkan mereka. Supaya rasul-rasul ada waktu lagi berdoa dan firman, doa dan firman, doa dan firman, doa dan firman, doa dan firman. Maka kita berkata sejak saat itu kedahsyatan kembali nyata. Kuasa Tuhan dinyatakan luar biasa lagi, bahkan lebih luar biasa lagi. Tuhan lebih banyak lagi. Dan terus bergerak dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, saudara. Jadi saya percaya ini akan menjadi rema bagi kita saat ini. Sama seperti Tuhan Yesus berkata, ya janji Bapa akan digenapi. Kita dapat rema tahun ini akan ada lawatan yang luar biasa. Lebih lagi Tuhan, saudara, sungguh-sungguh doa puasanya, sungguh-sungguh, saudara. Yang berhenti pun belajar lagi, minta Roh Kudus beri kekuatan. Khususnya KKS 10 hari, itu akan dapat kekuatan, itu akan dapat penjabloan rohani, itu akan dapat zaman dari Tuhan. Ikuti dengan sungguh-sungguh. Kita sudah diberkati bertahun-tahun sejak awal waktu Roh Kudus bergerak, kedahsyatan terjadi. Amin. Iya, katakan aku tidak akan lalaikan 1 hari pun. Katakan, aku tidak akan lalaikan 1 hari pun. KKR 10 hari, pengurapan urus. Aku akan lapar dan haus. Aku akan tangkap, aku akan terima sebanyak-banyak. Aku akan mengalami terobosan. Aku akan dipakai Tuhan besar-besaran. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Amin. Katakan sebelah kamu juga, ya, jangan sampai ya ada lubangnya, ya, katakan ya, karena Tuhan sedang mempersiapkan kamu juga, gitu, saudara. Amin, saudara. Nah, kita akan belajar 3 jenis doa yang bisa menyentuh surga, temanya tadi, yang bisa menyentuh hati pemilik surga, saudara, yang bisa menyentuh hatinya Tuhan, saudara. Kalau hati Tuhan tersentuh, maka dia lakukan kedahsyatan, saudara. Kita akan belajar 3 jenis, saudara. Yang pertama, saudara, doa yang bisa menyentuh, ya, surga hatinya Tuhan. Doa dengan ucapan syukur. Doanya saudara disertai ucapan syukur, ucapan syukur, ucapan syukur. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ya, Kolose 1 ayat 3, kamu selalu
Ya kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali ya kami berdoa untuk kamu, Rasul Paulus berkata pada jemaat Korintus, kami selalu mengucap syukur. Setiap mendoakan kamu, kami selalu mengucap syukur. Ada kata-kata selalu, saudara. Kalau dipraktekkan waktu hari bangun tidur mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, saudara. Di kamar mandi pun mengucap syukur. Bisa segar seperti ini, makan mengucap syukur karena makanan yang Tuhan berikan. Di perjalanan mengucap syukur, di tempat studi, ya di tempat kerja mengucap syukur. Ini anugerah, ya kesempatan bisa terus ya melakukan studinya, saudara, pekerjaannya. Dalam setiap sampai sore sebelum tidur mengucap syukur sepanjang hari. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya tambah 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekarang menyuruh yang lain. Kamu juga mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kehendak Tuhan kita selalu mengucap syukur. Dalam apa saudara? Segala hal. Dalam apa saudara? Segala hal. Waktu diberkati mengucap syukur dah. Yang sudah diberkati syukuran mengucap syukur saudara. Sedang rugi, sedang alami ya PHK atau apapun saudara, mengucap syukur dah. Mengucap syukur segala hal. Sedang dipuji bersyukur, sedang dicela bersyukur saudara. Sedang apapun keadaannya bersyukur. Sedang ya tahun ada pandemi, ucap syukur saudara. Apapun keadaan ucap syukur. Ya kemarin tanggal muda mengucap syukur, sekarang tanggal mulai mau tua mengucap apa? Syukur. Sama saja saudara. Dalam segala difitnah mengucap syukur saudara. Betul saudara. Apapun sekali lagi, sedang sehat bersyukur. Kalau sakit tetap saja bersyukur saudara. Ya saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali saudara. Itu bisa menjadi persembahan korban yang luar biasa. Itu menjamah hatinya Tuhan. Loh keadaan seperti ini loh. Yang lain sudah syukur-syukur, dia tetap bisa mengucap syukur. Loh sedang diuji loh, sedang diproses loh, tetap mengucap syukur saudara. Oh sedang kelihatannya nggak didengar loh doanya, tetap mengucap syukur. Saya percaya doa seperti ini menjamah hati surga, hati pemilik surga. Hatinya Tuhan terjamah. Apapun saya ajak setiap saudara yang sedang saudara alami, keadaan apapun, saudara uji diri, mengucap syukur atau tidak. Dalam keadaan yang tidak baik, saudara masih mengucap syukur apa tidak? Kalau tidak, saudara, oh ampun Tuhan, aku salah. Mulai mengucap syukur. Kalau sudah diberkati, mengucap syukur enggak? Kalau belum, saudara, wah itu keterlaluan. Sudah diberkati, minta ampun, aku mengucap syukur. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Filipi 4 ayat 6 saudara juga sama, itu luar biasa sekali. Mengucap syukur. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Mengucap syukur. Sekalipun ada hal yang mengkhawatirkan dalam hidup saudara, ya hal yang menakutkan, mengkhawatirkan, tetap saudara bawa dalam doa dengan ucapan syukur. Bersyukur ada Allah, Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa bagi setiap kita. Kenapa saudara kita bisa ucap, penting sekali ucap syukur saudara. Itu sesuatu yang luar biasa saudara, perlu kita mengerti. Yang pertama saudara, saya katakan bisa mendatangkan damai sejahtera. Kalau saudara ada masalah nggak bisa mengucap syukur, makin takut, makin khawatir, makin macam-macam. Betul nggak saudara? Tapi sekalipun ada masalah, saudara bisa mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Takutnya berkurang, khawatirnya berkurang, mengucap syukur. Karena kebesaran Tuhan. Untung punya Tuhan yang bisa menolong saya. Untung Tuhan punya Tuhan yang mau menolong saya. Untung punya Tuhan yang pasti saat aku membutuhkan dia ada. Betul?
Saudara, khawatirmu makin hilang. Makin hilang. Makin hilang, saudara. Bahkan ucap syukur ada kuasa melipat gandakan. Waktu Tuhan Yesus melayani orang berbondong-bondong ikut, saudara. Sampai menjelang mau petang, Yesus berkata, beri mereka makan. Nyuruh muridnya. Murid mana bisa, dari mana, saudara, gak bisa. Tapi akhirnya ada anak kecil punya 5 roti 2 ikan. Masih ingat ya kisah itu ya. Mereka bilang, apa gunanya 5 roti 2 ikan. Tapi yang Yesus berikan padaku. Diterima Yesus. Kalau sudah baca ayatnya nanti di rumah saja, karena waktunya. Yesus mengucapkan syukur dulu. Mengucapkan syukurnya. Setelah mengucap syukur, bertindak dengan iman. Dilipat gandakan, dilipat gandakan. Roti itu dibagikan, dibagikan, dibagikan. Tidak habis, tidak habis, tidak habis. Ikannya dibagikan, dibagikan, tidak habis. Kenapa? Ini tanda iman yang luar biasa. Percaya ada kuasa. Orang yang gak percaya gak bisa mengucap syukur. Betul gak? Bisa mengucap syukur. Puji Tuhan, punya Engkau Tuhan. Sekalipun ya hanya 5 roti 2 ikan, Engkau bisa melipat gandakan. Bersyukur, bertindak dengan iman. Ada kuasa, ada mujizat. Masih ingat janda Nabi terjerat hutang, saudara? Betul, saudara? Ya, minyak wah itu juga terus bisa berlipat gandakan, terus tidak habis-habisnya, saudara. Bersyukur. Lalu membuat kita yang sudah diberkati lebih banyak lagi. Yang sudah ditolong lagi. Saudara baca di Lukas 17. Ya, 15-19 di rumah saja. Ada orang sakit kusta, saudara. 10 orang datang pada Yesus. Lalu Yesus berkata, pergi. Ya, kau menghadap imam. Tunjukkan imam. Apa kustamu sudah sembuh gitu. Mereka sedang berangkat di tengah jalan. Sembuh sungguh-sungguh, saudara. Lalu yang 9 buang lari. Tidak tahu kemana. Mungkin pulang. Angking senengnya, saudara. Tapi ada 1 orang kembali pada Yesus. Tersungkur dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Sebab orang sakit kusta itu sudah seperti sampah. Habis hidupnya, masa depannya itu sudah dianggap orang kena kutuk habis. Ada kesembuhan. Lalu Tuhan berkata, di mana yang 9? Bukankah 10 orang yang sudah aku tolong? Yang 9 lari, diberkati. Ya, lalu hatinya melekat pada berkat. Hilang, makin jauh. Tapi dia diberkati. Lebih mendekat pada Yesus. Yesus berkata, kamu bukan hanya disembuhkan kusta, tapi kamu diberi keselamatan. Kamu diselamatkan. Kamu diberi segala anugerah. Selamatkan hidupnya. Selamatkan keluarganya. Selamatkan semuanya. Sudah diberkati, harus mengucap syukur. Nanti justru diberkati lagi, saudara. Iya, saudara. Ya, bahkan mengucap syukur yang membuat doa kita menjadi kenyataan. Saudara masih ingat Yesus, saudara ya, diminta datang ke Betani karena Lazarus sakit. Yesus gak datang-datang, saudara. Ya, lalu dengan sudah mati, Yesus berangkat di sana. Marta berkata, kalau kau dulu datang, ini Lazarus gak mati. Maria juga berkata, kalau kau datang gak mati. Tapi Yesus berkata, bukankah sudah aku katakan, kalau engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Tuhan. Kalau engkau percaya. Lalu saudara baca ya, semua baca di rumah ya. Yesus di depan kubur, dia mengucap syukur. Bapak, aku mengucap syukur. Aku sudah tahu, kau pasti jawab doaku. Tapi supaya orang banyak ini mengerti bahwa engkau berkuasa, engkau mengutus aku, maka aku katakan di depan mereka. Ya, bangkit saudara. Dan sungguh-sungguh dia waktu berkata, Lazarus keluar, Lazarus bangkit, Lazarus keluar. Lalu tiba-tiba mujizat terjadi. Doa Yesus ya terjadi, menjadi kenyataan. Didengar doanya. Semua ini karena apa? Mengucap syukur. Kalau diceritakan banyak sekali, saudara. Diceritakan apa? Banyak sekali, saudara. Lah, saudara, sekali lagi ada yang luar biasa. Untuk pelajar ini ada satu ayat yang bagi saya sangat penting, saudara. Mengucap syukur itu membuka pintu hatinya Tuhan. Saudara, Mazmur 100 ayat 4, masuklah melalui pintu gerbangnya. Ini bait Allah ya. Masuk melalui apa?
pintu gerbangnya dengan apa? Nyanyian syukur. Supaya kita bisa masuk pintu gerbangnya. Baik Allah, pintu gerbangnya Tuhan. Ya, doa kita masuk pintu gerbangnya Tuhan. Hidup kita masuk hatinya Tuhan. Ya, masuklah dengan ucapan syukur, nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Siapa yang rindu? Saudara itu masuk dalam hatinya Tuhan. Senang Tuhan. Hatinya masuk. Mengucap syukur. Hari ini saya ingin ajak saudara. Hidupmu penuh keluh kesah. Penuh khawatir. Penuh kepahitan. Atau penuh ucapan syukur. Tuhan sedang ajarkan doa yang mengguncangkan hatinya Tuhan di surga. Mengucap syukurlah. Ganti mulutmu, perkataanmu. Saudara lihat kuasa Tuhan dinyatakan, saudara. Yang kedua, saudara, doa yang sungguh-sungguh, doa yang kuat gitu, saudara. Ya sungguh-sungguh gitu, saudara. Bukan asal doa. Ada banyak orang doa, sebetulnya enggak doa, saudara. Ya, saya dulu pernah ditegur oleh Tuhan. Kamu itu kalau mimpin doa, ya seperti itu doa atau pidato, katanya Tuhan gitu. Kadang-kadang kita mau doa dipikir di karang-karang, wah ini macam-macam. Doa itu dari hati yang sungguh-sungguh sedang berkata-kata pada Tuhan, sungguh-sungguh sedang meminta Tuhan, sungguh-sungguh mau berterima kasih pada Tuhan, sungguh-sungguh mau minta pertolongan tuntunannya. Doa yang sungguh-sungguh. Sebab ada banyak doa yang tidak sungguh-sungguh, saudara. Yakobus 5 ayat 17-18, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Dia bersungguh-sungguh berdoa. Dia sama dengan saya, dia sama dengan saudara, tapi Elia bersungguh-sungguh doa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 4 bulan. Lalu ia doa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kuncinya doanya sungguh-sungguh. Saudara, sejak setiap saudara latihan doa yang sungguh. Waktu di kelompok saya, ya kadang-kadang disuruh jangan hanya latah, jangan hanya ini dan itu di karang-karang, bukan. Sungguh-sungguh dari hati. Sungguh-sungguh, saudara. Doa yang sungguh itu murni doanya. Itu tulen, saudara. Betul? Bukan seperti beo, Tuhan tolong. Tapi udah ada artinya, saudara. Kalau hanya beo, betul? Gak ada apa-apa. Jadi doa itu sungguh-sungguh, saudara. Maka akan masuk hatinya Tuhan. Goyahkan hatinya Tuhan, saudara. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Sungguh-sungguh, saudara. Yang pertama sungguh-sungguh apa? Percaya. Sungguh-sungguh percaya. Kalau kau doa, Tuhan kau sembuhkan, aku percaya. Sembuh. Aku sungguh-sungguh percaya. Jangan hanya mulutnya, tapi hatinya tidak. Tuhan aku percaya engkau perlindunganku. Percaya dilindungi Tuhan. Tuhanku percaya janjimu. Ya dan amin. Aku percaya tahun 2022 sungguh-sungguh tahun yang luar biasa bagi hidupku, bagi keluargaku. Sungguh-sungguh percaya. Sudah masih ingat peristiwa Kapernaum, doa Tuhan katakan sepatah kata saja, maka hambaku sembuh. Yesus berkata, hebat imanmu, luar biasa. Orang Israel aja seringkali nggak punya doa seperti itu. Maka jadi seperti yang kau percaya. Jadi seperti yang kau percaya. Jadi sesuai dengan imanmu. Sungguh-sungguh percaya. Perempuan Kanaan minta Tuhan Yesus, anakku dirasuk setan. Wah tolong ya supaya lepas dari setan. Yesus menguji hatinya. Ini roti nggak layak diberikan pada anjing. Seolah-olah dianjing-anjingkan. Saudara. Ada orang masalah sedikit tersinggung. Ke gereja sakit hati. Tersinggung. Aku di gereja tersinggung. Melayani tersinggung, saudara. Ini perempuan sampai dianjing-anjingkan loh, saudara. Tapi dia hebat. Dia tahu dalam Tuhan lah. Dia akan dapat pertolongan. Dia akan dapat jawaban doa. Dia akan dapat menyelesaikan masalah. Dia enggak mau tersinggung, saudara. Jangan mudah tersinggung. Rugi sendiri, saudara. Dia bahkan merendahkan. Betul. Enggak layak. Tapi kalau remah-remah yang jatuh ya itu gogrokan. Kan anjing boleh toh.
luar biasa, saudara. Dia punya iman di dalam Tuhan. Yesus juga berkata, ibu hebat imanmu. Jadi sesuai dengan iman. Jadi sesuai dengan iman. Jadi saja saudara, sungguh-sungguh percaya. Jangan mudah-mudahan, jangan semoga, bukan. Dalam Yesus ada kepastian. Iman adalah dasar dari segala yang satu yang kita jaga. Betul? Ragu-ragu dibuang, saudara. Percaya, sungguh-sungguh. Lalu sungguh-sungguh apa, saudara? Ya berjuang, mantap gitu, saudara. Masih ingat, ya Bartimeus si buta, satu kali Tuhan Yesus sedang lewat, dia dengar itu Yesus, dia dengar Yesus bisa menyembuhkan. Ya segala sakit penyakit, lalu apa yang dilakukan dia? Lari teriak-teriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Yesus tetap jalan, sampai dia tetap terus teriak, Yesus tolong aku. Sampai yang lain murid-murid gak marahin, ngapain kau? Jangan ganggu guru. Guru gak mau berhenti, lewat jalan terus. Betul saudara ya, ditegur orang, dianggap ganggu. Tapi dia nggak berani teriak lebih keras malah. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Teriaknya lebih keras, berjuangnya lebih keras, berusaha lebih keras lagi, lebih berjuang lagi. Kelihatannya belum dijawab, lebih keras lagi. Oh dia lagi diejek, ditertawakan, lebih keras lagi. Yesus berhenti. Apa yang kau inginkan? Lulus ujian. Dia berkata, supaya aku bisa melihat. Maka Yesus sembuhkan dia. Saudara dengar, sungguh-sungguh. Jangan malu. Ini ada kaitannya dengan pujian. Ada ya, orang ya dah minta sungguh. Angkat tangan, jangan malu. Sampai tersungkur nangis, jangan lalu. Saudara, sungguh-sungguh. Saudara, ya ini teriak luar biasa sekali. Dia tidak takut, dia tidak malu. Saudara, ya sungguh-sungguh berjuang. Apalagi kalau doa. Wah saudara, ngapain itu? Doa kok seperti kayak gitu. Kok gak tenang-tenang, kok gak diam-diam saja. Ya seperti orang urakan. Karena orang tidak tahu. Saya bertanya, kalau Bartimeus demi kesopanan, ya sudah aku diam. Demi kesopanan, aku pelan-pelan. Yesus, anak Daud, kasihan aku. Mudah-mudahan kau dengar. Kau kan Tuhan tahu. Kau bisa tahu hatiku. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Betul. Ini seperti Daud. Dia menari, diejek, direndahkan. Dia berkata, aku akan melakukan lebih lagi. Mau ditertawakan, mau diejek, mau direndahkan, terserah. Bagi Tuhan segala-galanya. Nah, untuk ini saya mau nanti karena saya ingin saudara praktek. Saudara dengar ya. Saudara lihat semua orang. Ya, apalagi yang sedang punya masalah. Apalagi ya. Kalau doanya pelan-pelan. Ya, biasanya imannya lemah. Saya ulang lagi ya. Setiap orang yang doanya ya lemah-lemah. Biasanya imannya lemah. Betul? Orang yang rohnya menyala. Biasanya doanya itu mantap. Doanya mantap. Doanya mantap, doanya mantap, doanya mantap, doanya mantap, doanya mantap. Saudara masih ingat dalam ekspresi pujian, itu enggak ada toh saudara? Ya mengamini, ekspresikan saudara. Itu didengar telinganya sendiri, itu akan bangkitkan iman timbul karena pendengaran. Betul gak saudara? Pendengaran firman. Justru kita berani mengucapkan, kita sendiri mendengarkannya, itu akan membangkitkan roh kita. Itu akan bangkitkan iman kita. Itu akan makin kuat roh kita. Saudara, ya saudara, bahkan kalau saudara penuh ekspresi, diekspresikan seperti Pondok Daud itu penuh ekspresi. Ya, menyembah Tuhan dengan segenap hati, segenap pengertian, segenap tubuh kita. Saudara, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Saya bacakan 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai 45. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia saudara? Membungkuk ke tanah, membungkuk bertanah, ya berlutut dengan muka di antara dua lututnya, saudara, sujud berlutut.
Setelah itu ia berkata pada bujangnya, naiklah ke atas, lihat ke arah laut. Bujangnya itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, ya tidak ada apa-apa. Kata Elia, ya pergilah sekali lagi. Tapi saya ingin mengajak saudara tahu dulu, bagaimana waktu Elia minta hujan turun lagi waktu itu, ya akhirnya didengar oleh Tuhan. Yang pertama, dia ekspresi, dia tidak hanya sekedar hujan turun gitu, saudara. Tidak ngomong gitu, saudara, betul gak? Dia sampai berlutut, saudara, sampai kepalanya di antara lutut. Dia itu mengekspresikan, merendahkan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah pasti gak bisa, gak mampu. Tapi Engkau yang maha tinggi mampu. Luar biasa diekspresikan. Itu sudah kita pelajari ekspresi di Pondok Daud. Itu membuat apa? Iman kita lebih. Mempersembahkannya sepenuhnya. Karena mempersembahkan hati kita. Mempersembahkan pengertian kita. Mempersembahkan kekuatan tubuh kita. Dengan segenap diri kita. Betul saudara? Ya, baik itu memuji, baik itu berdoa, sama saja. Ya, sudah saya katakan akhirnya mendapatkan. Tapi sekarang saya lanjutkan ya. Tadi dikatakan kata Elia sekali lagi. Demikian sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang ini, wah, ya awan kecil sebesar telapak tangan, ya timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, ya katakanlah pada Ahab, ya pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam apa? Sekejap langit menjadi gelap oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Nah, kalau ini doa yang tidak jemu-jemu, doa yang pantang menyerah, terus-menerus, belum menjadi kenyataan, tetap doa 1 kali, belum lagi, kedua tetap lagi berdoa, sungguh-sungguh, betul saudara. Kedua belum, ketiga tetap doa lagi, keempat tetap doa lagi, kelima tetap doa lagi, keenam tetap doa lagi, ketujuh doa lagi, dan kuasa Tuhan terjadi. Saudara dengar, 7 itu gambaran apa? Sepenuhnya, sampai selesai. Hari ke-7 Tuhan sudah selesaikan semuanya. Artinya doa sampai dijawab, doa sampai menjadi kenyataan, doa sampai terkabul, doa sampai mujizat terjadi. Kadang-kadang bukan tidak, tapi nggak sampai selesai menyerah. Coba Elia baru 2 kali, 3 kali loh, sudah saya ulang loh, 3 kali nggak ada. Ya sudah, biasanya Tuhan 1 kali aja mendengar kok. Benar toh? Dia minta api dari langit itu doanya 1 kali. Ini sudah 3 kali loh. Sudah dengar. Jangan dibatasi berapa kali. Terus menerus, terus menerus, terus menerus, terus menerus. Bahkan diekspresikan. Saudara Hana di bait Allah, dia baca tersungkur naik sampai dianggap orang mabuk. Itu kayak apa? Mungkin wah Tuhan, mungkin gitu. Kok aku sampai mandul Tuhan, wah aku diajak. Mungkin seperti itu. Tapi sekali lagi, saudara, kalau saudara dengan sungguh-sungguh, segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, menjamah hati surga, pemilik surga, dan Tuhan nyatakan karyanya secara luar biasa. Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Yang ketiga, saudara, doa dengan bahasa roh. Nah ini saudara dengarkan sungguh, doa dengan apa saudara? Bahasa roh. Banyak orang kadang-kadang karena memang tidak ngerti, tidak pernah ngalami saudara. Tidak ngalami itu biasanya enggak ngerti saudara. Kalau hanya teori itu enggak ngerti. Bagi orang yang mengalami lebih mengerti. Karena sudah mengalami. Betulkah ada faedahnya? Betulkah itu ada kuasanya? Betulkah itu menjadi kenyataan saudara? Yang sekali lagi belum ngalami. Ya karena enggak percaya, belum ngalami, ya sudah enggak ngerti saudara. Ya tapi yang ngalami luar biasa. Saudara lihat, ya baik saudara. Kisah Rasul 2, murid-murid coba mereka berdoa, ya berkata-kata dengan bahasa roh saudara, bahasa asing saudara. Ada 2 ya, bahasa asing dan bahasa yang tidak dimengerti manusia. Wah
hidup mereka berubah, saudara. Mereka rohnya bangkit, manusia rohnya luar biasa sekali, saudara. Nah, terus itu dilakukan sampai Rasul Paulus mengatakan 1 Korintus 14 ayat yang keempat, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, kalau kita bahasa roh, ia membangun siapa? Ia membangun dirinya sendiri. Waktu kita bahasa roh, kita tuh membangun roh kita. Kita tuh membangun roh kita. Kita itu naikkan level roh kita. Kita itu membangun roh kita. Roh kita dibangun. Roh kita dibangkitkan. Roh kita makin dewasa. Roh kita makin kuat. Roh kita makin perkasa. Roh kita makin levelnya naik. Dibangun. Maka Rasul berkata seperti ini. Siapa membangun, berkata dengan bahasa roh, membangun diri sendiri. Ya, dan siapa yang bernubuat, membangun jemaat. Ya. Lalu dia berkata di 1 Korintus 14 ayat 18, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Lebih daripada kamu semua. Lebih daripada kamu semua. Artinya dia bahasa rohnya banyak sekali. Karena dia sedang bicara dengan jemaat Korintus yang dianggap over kadang-kadang. Ya, memakainya bahasa rohnya keliru. Kebaktian gitu dari awal, ya, penyembahan itu sudah bahasa roh terus, terpujian, terus khotbah, nggak ada bahasa Indonesianya, bahasa roh. Sampai ibadah selesai bahasa roh, yaitu ditegur oleh Rasul Paulus. Nggak ada gunanya kalau dari awal sampai selesai ada orang baru masuk di situ, lihat kok bahasa roh sampai selesai bahasa roh. Dia bisa ngomong, kau ini orang-orang gila ini. Kumpul di situ. Ngapain itu mereka? Betul nggak? Dicela. Lah Rasul Paulus itu sedang jelaskan. Pakai bahasa roh. Tepat waktunya. Gunanya apa? Kalau ibadah seperti ini. Pelayan Tuhan ingin jemaat diberkati. Saudara. Ya jangan hanya bahasa roh. Bisa ngajari bahasa roh. Ayo jemaat bahasa roh. Supaya jemaat melatih rohnya. Bangkitkan rohnya. Jemaat perlu diajari. Dilatih. Tapi jangan itu. Ada juga pengajaran tadi. Doa yang penuh kuasa. Doa dalam mengucapkan syukur. Doa mengekspresikan. Ada yang lain. Tapi Paulus berkata, aku bahasa roh lebih dari semua. Maka dia menjadi Rasul Paulus. Yang rohnya hebat. Lebih daripada rasul yang lain. Dia banyak mengalami pergumulan. Dia banyak mengalami tantangan. Tidak pernah menyerah. Dia punya pengurapan yang luar biasa. Dia punya hikmat yang luar biasa. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia pakai Tuhan yang luar biasa. Karena dia bangun rohnya. Kenapa bahasa roh itu sudah menyentuh hatinya Tuhan? Sudah tahu? Bahasa roh itu adalah roh kita sedang dituntun Roh Kudus. Nah, ayatnya ada, saat kita nggak ngerti bagaimana lagi berdoa, roh itu menuntun. Kalau yang nuntun Roh Kudus, doa kita sudah pasti. Doa kita itu sesuai dengan hati Bapa. Hanya Roh Kudus yang tahu hati Bapa. Doa yang sesuai dengan kehendak Bapa, ya pasti dikabulkan kok. Itu memang kehendak Bapa kok. Itu memang keinginan Bapa. Doa dari Roh Kudus nggak ada. Doa negatif nggak ada. Doa sakit hati nggak ada. Doanya pas dengan hatinya Bapa. Doanya positif. Doanya penuh dengan iman. Itu doa yang hebat. Itu doa yang hebat. Saudara, nggak bisa dihalangi oleh iblis. Karena iblis pun nggak tahu apa artinya. Hanya Roh Kudus dengan Bapa yang tahu. Nanti saudara KKS 10 hari, saya rindu ada pelajaran khusus ini. Apa saja. Saudara dengar. Saya sedang buat satu paket. Supaya setiap orang sungguh-sungguh dibangun menjadi manusia roh. Menjadi pahlawan-pahlawan yang penuh dengan Roh Kudus. Yang bisa dipakai luar biasa. Dibuat satu paket saudara. Saya percaya itu akan berkati. Kalau saudara tahu, saudara lihat kedahsyatan, saudara akan lihat luar biasa. Ini senjata pamungkas. Ini kalau Rusia itu ngandel ini loh nuklir itu. Nah kira-kira gitu saudara. Sudah itu nggak bisa terkalahkan saudara. Dan itu sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Ada banyak kesaksian. Saya singkat saja ya. Presiden saya bisa siap dulu. Saya tutup dengan beberapa ya. Saya pernah mengalami saudara pribadi. Dulu waktu saya belum menikah, saudara. Ya,
keluarga saya itu rumah, namanya dulu kita nyebut kumpulan. Artinya satu rumah besar, isinya banyak keluarga, kira-kira 10 keluarga. Lah, keluarga ayah saya itu punya yang di depan, punya yang paling belakang. Saya itu tidur yang di paling belakang, saudara. Gak ada orang itu, saudara. Satu malam saya itu muntaber, wah saudara, berulang-ulang. Dan kamar mandinya nggak ada di situ. Zaman dulu beda sekarang, sekarang hampir semua. Harus jalan kira-kira 20 meter lebih lah, 30 meter gitu. Bolak-balik lama-lama saya jalan saja sudah. Wah, berat sekali. Saat itu saudara tahu nggak? Saya duduk di ranjang, saya senderan. Saya sudah nggak bisa apa-apa. Lemah sekali, mikir ya nggak bisa. Saya hanya bahasa roh saja. Hanya gitu. Saya senderan setengah tidur, hanya bahasa roh. Saya tahu enggak, saya tertidur dalam bahasa roh. Tiba-tiba saya kaget dibangunkan ibu saya. Ibu saya masuk mau lihat saya, kaget. Wah, ini di bawah muntah banyak sekali. Lalu dia bangun, saya ada apa? Saya kaget. Oh ya, saya cerita kemarin saya itu muntah bed sampai gak bisa apa-apa. Ya, saya bahasa roh. Sebelum bahasa roh saya doa Tuhan sembuhkan. Karena setiap pagi saya harus doa pagi. Besok supaya aku tetap bisa doa pagi. Nah, saya berang ibu saya disembuhkan Tuhan. Ibu saya melarang saya mau ke gereja. Loh, kayak gini kok ke gereja? Saya bilang, mama saya sudah janji kok kemarin malam disembuhkan besok supaya bisa doa pagi. Tapi saat itu, Tuhan tolong saya bisa fresh. Saya bisa membawa doa itu pada Tuhan. Sembuh. Satu lagi ya saudara, enggak apa-apa ya, ini raga itu sedikit ya saudara, karena ini penting. Zaman dulu ada satu yang bersaksi begini. Seorang ibu, ya, tiba-tiba malam itu seperti dibangunkan Tuhan, doa. Dia bilang doa apa ya enggak ngerti, sudah doa bahasa roh lah, enggak ngerti mau doa apa, doa bahasa roh terus. Saudara, sampai menjelang hampir terang, belum sampai terang. Pintunya diketuk, dibuka, anaknya tinggi besar, saudara. Ya, masuk nangis peluk ibunya. Ditanya, ada apa? Dia bilang itu waktu, kalau saudara yang seumur saya tahu, ada yang namanya Petrus. Jadi kalau orang ini tidak benar, yang enggak benar, lalu ada pokok di mana ketemu ditembak mati. Yang nembak siapa yang tidak ngerti, pokok mati. Banyak yang gitu. Lah, ini yang mau nangkap dia, mungkin salah tangkap, saudara tidak ngerti. Dia bilang aku bukan ini. Dia ngomong nama, bukan. Tinggi besar. Lalu yang mau nembak berkata, kalau kau bukan, pergi, tinggalkan sini. Tapi Roh Kudus bicara dalam hati, jangan pergi. Engkau pergi, ditembak. Jangan pergi. Lalu dia berkata, aku enggak berani. Ini masih gelap kok. Pergi, aku enggak berani. Aku di sini dulu saja. Itu dipakai Roh Kudus. Buat yang mau nembak mikir, loh, kalau dia itu preman, ya malam pasti berani. Kalau dia sampai enggak berani, ya bukan preman. Lalu akhirnya ya sudah ditinggal. Dia selamat. Saat kau nggak tahu apa yang kau doa, pakai bahasa menyentuh hati. Saya mau berdoa setiap saudara. Bahkan saya mau ngajak saudara latihan untuk doa 3 ini. Doa dengan ucapan syukur. Doa dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Doa dengan bahasa roh. Semua bangkit berdiri. Semua berdiri. Ora lapasakara 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 lapasa. Ora lapasakara. Datang pada Tuhan saudara, datang pada Tuhan, datang pada Tuhan. Mulai yang pertama saudara, mulai yang pertama. Doa mengucap syukur, doa mengucap syukur. Apapun keadaan saudara, belum diberkati, sedang ada masalah, mengucap syukur saudara. Robah perkataan saudara, lupa lidah saudara. Kalau selama ini negatif, kalau selama mengeluh, kalau selama ini khawatir, mengucap syukur. Karena punya Tuhan yang besar. Mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur saudara. Robah, praktek. Biar Tuhan mendengar. Ucap syukur adalah tanda percaya, tanda iman saudara. Mengucap syukur. Semua. Sekalipun saudara sakit, mengucap syukur. Sekalipun saudara sedang punya masalah besar, mengucap syukur. Sekalipun hati saudara luka, disakiti, mengucap syukur saudara. Sekalipun saudara sedang mengalami kerugian, ancaman bahaya, mengucap syukur. Mengucap syukur senantiasa, mengucap syukur dalam segala keadaan. Terus saudara, terus percaya saya. Mengucap syukur, robah saudara. Yang positif, yang penuh iman. Lapata perdengarkan Tuhan. Doa ucapan syukur. Firman-Mu sedang dipraktekkan.
Firman-Mu sedang dilakukan. Terjadi sesuai dengan Firman-Mu. Terjadi sesuai Firman-Mu. Oh, menjamah pintu hatimu Tuhan. Terjadi. Terima saudara. Aku bersyukur punya Tuhan yang Maha Kuasa. Bisa menolong, mau menolong, pasti menolong. Tidak pernah lalai, tidak pernah gagal. Ora lapa sakara lapa. Sila lapa sekarang saudara. Belajar dengan doa yang kuat. Doa yang kuat. Jangan saudara diam. Percaya saya. Doa yang kuat. Belajar seperti Bartimeus. Sekalipun dia buta, sekalipun tidak ada masa depan, sekalipun dicela, disertai orang lain, dicela, seperti Daud juga, dia tetap bahkan lebih keras lagi. Orang lapasa, bukan suaranya yang keras, tapi rohnya, saudara, berteriak keras, saudara. Bukan suaranya, tapi rohnya. Tuhan, tolong sungguh-sungguh Tuhan. Tuhan, bangkitkan pahlawan-pahlawan-Mu ini. Tuhan, bangkitkan Tuhan. Nyalakan api-Mu Tuhan. Tuhan, persiapkan perlimpangan Tuhan. Doa yang kuat sudah, percaya saya. Jangan diam. Praktekkan firman Tuhan. Seperti Daud praktekkan. Seperti Bartimeus praktekkan. Jangan lemah. Dengan kuat roh saudara akan ikut bangkit. Roh saudara akan ikut dapat kekuatan. Ora lapasa kara lapasa. Kami percaya Kau beri kemenangan. Oh Yesus, hamba-Mu juga teriak pada saat ini. Tolonglah setiap jemaat, tolonglah setiap lain Tuhan, tolonglah setiap orang yang sedang berseru minta pertolongan, yang sedang alami masalah, yang hidup dalam dosa. Jamah Tuhan, jamah. Ora lapasa kara lapasa. Sekarang praktek doa bahasa roh dengan mantap dan kuat. Bahasa roh yang bisa berbahasa roh, yang belum minta bahasa roh. Ora lapasa kara lapasa. Kira lapasa kedahsyatan-Mu. Roh Kudus ora lapata penuhi lawat setiap kami. Ora lapata bahasa. Roh Kudus jamalah seperti murid-murid di lautan Yerusalem. Jamalah penuhi embusi, penuh dengan Roh Kudus. Beri kata-kata yang baru, beri bahasa roh yang membangkitkan rohnya, yang menguatkan rohnya. Ora lapata bahasa kara. Hira lapa. Ya saudara yang belum bisa minta, jangan tutup mulut saudara. Buka mulut saudara, berseru pada Tuhan. Saudara yang belum bisa bahasa roh dengan bahasa Indonesia atau Inggris atau bahasa penuh. Mengalir Tuhan urapan-Mu. Beri bahasa roh bagi yang belum dapat mengalir. Penuh. Lebih Tuhan. Penuhi. Penuh. Mengalir. Yang tertutup dibukakan. Saluran yang dibukakan. Tenggorokan dibukakan. Aliran yang tertutup dibukakan. Terjadi terobosan, terjadi aliran yang deras, makin deras lagi, makin kuat lagi, makin strong lagi, makin menyala-nyala, makin penuh kuasa. Penuh. Penuh. Jamah Tuhan, jamah. Terima saudara, ambil tindakan berpolitik, terima. Ambil tindakan berpolitik, terima. Ekspresi kejuran, terima. Ekspresi terima. Ora lapasa kara lapasa. Hingga lapasa kara. Tuhan terus aliri dengan bahasa roh, dengan bahasa yang baru. Roh Kudus, sama seperti Kau sama rasul-rasul. Kau bangkitkan mereka, Kau pulihkan mereka, Kau penuhi mereka. Kira lapasa kara lapasa. Kira lapasa kara lapasa. Kira lapasa kara lapasa. Hala lapasa kara. Kira lapasa kara. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang hebat.
Engkau Allah yang luar biasa. Engkau sedang perlengkapi kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk menjadi penuai-penuai hidup yang penuh kuasa Roh Kudus. Hidup yang penuh dengan pengurapan dan hidup yang memuliakan Engkau. Hidup yang bisa jadi berkat. Hidup yang jadi alat-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau sedang bergerak terus. Terlebih lagi juga saat KKR pengurapan 10 hari. Beri kami hati yang komitmen, yang sungguh-sungguh bisa mengikuti semuanya. Dan kami akan terima. Dan kami akan mengalami dibangkitkan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Saudara, kita akan pujikan dengan pujian sukacita. Jadi ekspresikan, belajar terus. Ya, pujian Pondok Daud, saudara. Supaya sungguh-sungguh kita latihan dan sungguh-sungguh bisa dipakai Tuhan. Pondok Daud. Haleluya. Sekali lagi yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan, berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita yang dahsyat. Yes. Bersukacita karena Roh Kudus hadir di tempat ini. Amin. Roh Kudus memulihkan setiap kita. Mari semua bergerak bersama-sama melayani Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Amin. Kulihat penuaian terjadi yang memenuhi seluruh bumi. Sekali lagi nyatakan, ku terima janji Allah. Terima dengan iman. Yehuda, sang penyembah, kaum penyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi melalui seluruh. Tuhan memberiku kehadiran dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Tuhan memberiku kehadiran dan sukacita, minyak yang baru. Haleluya, ku bersorak. Mari lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan kita. Terima dengan imanmu. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, Kaum yang memuji, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang memenuhi seluruh bumi. Semuanya dan sukacita. Mari angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu. Amin. Haleluya. Tuhan memberiku melimpah. Haleluya. Ku masuk gereja Tuhan. Tuhan memberi semuanya. Amin. Curahkan kanan kirimu, saudara. Haleluya. Musik bersama-sama. Dan sukacita, sukacita surga kami terima malam ini. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. haleluya, Haleluya, haleluya. haleluya. Ini saatnya firman-Mu digenapi Tuhan. Amin,
Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Kegirangan Tuhan berikan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang membawa rema daripada Tuhan. Pahwayan yang daripada Tuhan. Kami akan lakukan dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan sudah pilih kami. Tuhan sudah pilih gerejamu. Tuhan sedang bangkitkan umatmu. Bangkitkan para pahlawan. Tuhan beri pengurapan. Tuhan berikan Tuhan yang sangat besar. Dan kami menjadi bagianmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati saudara Tuhan. Amin. Diberkati dengan janji yang digenapi. Amin. Diberkati dengan doa yang menjamahnya Tuhan. Amin. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Amin. Studimu. Amin. Pekerjaanmu. Amin. Masa depanmu. Amin. Pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Kesaksianmu. Amin. Segenap kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadi berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, kata bersama. Amin.